Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus. Saya di sini mau mempresentasikan tugas saya, tugas SPRI. Saya kuliah di kampus Universitas Cendrawasih, Jayapura. Nama Agus Awile, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Ini 2021 03 10 44 050. Tugas Sistem Pemerintahan RI, kelas reguler 1. Dosen pembimbing saya Mulyadi Anangkota. Oke, kami tidak membuang waktu lagi, langsung masuk dengan materi atau tugas presentasi saya. Kita langsung masuk ke tugas saya. Sistem Pemerintahan Indonesia. A. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 ayatnya keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa yang berbentuk republik berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa untuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan dan presidensial dalam program-program parlementer sebuah negara dan pemerintahan sistem pemerintahan di Indonesia. Oke guys, kita lanjut lagi ke bagian B, pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan. Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, berasal dari dan pemerintahan. Pemerintahan, kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem, buka kurung bahasa Inggris, tutup kurung, yang berarti susunan tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintahan dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti bagian ke satu. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Bagian kedua, pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Bagian ketiga, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam pemerintahan. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perubahan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam suatu proses pemerintahan Indonesia dan suatu program-program yang sedang dijalankan sesuai. Kita sekarang lanjut di karakteristik sistem pemerintahan. Bagian C, mekanisme cek dan balances tidak berjalan seimbang atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kajian mengenai sistem pemerintahan
atas asas sistem pemerintahan dalam karakter-karakternya yang ada dalam sebuah penulis dalam sebuah penelitian parlementer lain dan karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Rumusan dampak karakteristik. Bagaimana karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kedua, apakah implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di dalam Indonesia amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia. Bagian E. Tujuan dan bentuk faktor dan karakteristik. 1. Untuk mengetahui karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, untuk mengetahui implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia. Bagian F. Penutup dan kesimpulan. Secara umum tentang sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah jelas pada kepada sistem presidensial, namun masih ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengarah pada ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yaitu pasal 1 dengan lanjut pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2, pasal 13 ayat 3, pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 3, pasal 14 ayat 2, pasal 24A ayat 3, pasal 24B ayat 3. Implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia. Melihat dengan dalam sebuah konteksnya, pada bentuk dalam sistem pemerintahan adalah sebuah pada atau tempat dan alat aset negara dalam masyarakat yang dengan pemerintahan dalam analisis karakteristik dalam sebuah konstitual dalam amandemen dan parlementer sesuai dengan struktur dalam negeri dan menteri sesuai Undang-Undang 1945 kembali ke 44 atau baliknya ke 4 dalam sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Oke, terima kasih presentasi saya. Sekian sampai di sini. Mohon maaf jika tidak menyenangkan hati dan salah kata dalam presentasi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan juga saya bermohon maaf kepada saudara-saudari dan juga para dosen atau dosen pengampun saya Mulyadi Anak Kota. Bermohon maaf jika salah kata dalam presentasi ini, dan juga saya secara pribadi banyak terima kasih atas semuanya, dan juga saya bisa menyelesaikan tugas SPRI dengan hari ini, bisa selesaikan presentasi di hari ini. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Unsén, hidup visi, hidup IPM 21. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.